Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-Jogja lagi bareng Bocan. Di video kali ini Bocan bukan cuma mau ngajakin Bobers buat nginep virtual ataupun makan-makan virtual, tapi juga mau ngasih tahu Bobers gimana sih pengalaman jadi tamu sultan sehari. Ini yang Bocan omongin bukan sultan abal-abal yang crazy rich apalah, tapi ini the real sultan Bobers, karena kita mau nginep di Royal Ambarukmo Hotel. Ini adalah hotel yang punya sejarah panjang, udah berdiri sejak tahun 1966, dan hotel ini gak cuma menang dari fasilitas ataupun dari pelayanan bintang 5-nya, tapi juga punya aktivitas yang gak bisa Bobers dapetin di hotel manapun. Dan ini kayaknya jadi pengalaman seru yang gak akan terlupakan seumur hidup. Jadi kalau Bobers ke Jogja jangan cuma main ke Malioboro ataupun ngabisin jalan-jalan kemana, tapi harus cobain tradisi yang ada di Royal Ambarukmo ini. Tapi sebelum kita bahas hotelnya secara detail, Bocan mau kasih informasi penting. Kemarin Bocan pesen Royal Ambarukmo ini lewat aplikasi tiket.com lagi dong. Untuk Royal Ambarukmo ini ratingnya 4,6 di aplikasi tiket.com. Artinya itu fantastis, udah banyak banget tamu yang ngerasa puas nginep di hotel ini. Selain itu pilihan kamarnya juga variatif nih Bobers. Mulai dari tipe deluxe yang harganya tuh 1,2, terus ada tipe eksekutif yang harganya 1,3 jutaan. Dan buat Bobers yang mau nginep ala sultan bisa pesen tipe kamar junior suite yang harganya sekitar 3 juta atau suite eksekutif yang harganya 4,8. Nah, apapun pilihan tipe kamar Bobers, yang penting pesennya lewat aplikasi tiket.com ya. Karena ada kode spesial Bocan 500k buat dapetin diskon 10% sampai dengan 500.000. Dan kode ini bisa dipakai juga loh di Royal Ambarukmo. Pokoknya apapun pilihan hotel Bobers, tiket.com selalu punya solusi yang bikin staycation jadi lebih gampang dan hemat. Dan sebentar lagi kita udah mau sampai ke area hotelnya nih Bobers. Dan di samping hotel ini ada Plaza Ambarukmo atau yang biasa disingkat Amplas oleh warga Jogja kan. Jadi Royal Ambarukmo ini gak cuma mewah tapi juga strategis karena lokasinya deket dari mall, deket dari mana-mana. Dan ini adalah area pintu masuknya. Kita ambil karcis parkir, terus kita lanjut ke area lobby. Jalannya sedikit memutar Bobers, tapi kalau jalan kaki sih gampang. Nah, ini areanya luas banget dari depan. Terus nanti di samping hotelnya itu ada akses langsung ke plazanya. Jadi buat Bobers yang mau nge-mall tinggal nyebrang doang nih dari samping hotel sini nih. Nah, ini area parkirnya luas banget. Tapi kayaknya kalau yang di sini limited deh atau khusus untuk VIP. Jadi Bocan nanti parkirnya di gedung yang seberang sana tuh. Tapi sebelum lanjut parkir, kita mau turunin bagasi dulu nih. Di sini udah ada staffnya yang standby, mereka sangat helpful. Terus juga ini prokesnya ketat banget, kita perlu cuci tangan, terus perlu scan barcode peduli lindungi, terus juga cek suhu tubuh nih Bobers. Jadi untuk keamanan dan untuk prokesnya semuanya diterapkan. Dan Bocan lanjut check-in, suami lanjut ke parkiran. Untuk parkirannya tadi kan ada yang di luar gitu ya kayak taman, tapi ada parkiran lainnya. Jadi kalau yang di taman itu penuh, Bobers bisa pakai parkiran yang di sini nih. Ini gedungnya terpisah. Ini nggak terlalu jauh dari lobby dan areanya luas, ada beberapa lantai Bobers. Terus di samping lobby itu ada sepeda dan ini bisa dipakai buat tamu hotel secara gratis. Jadi kalau Bobers yang mau ke Malioboro sepedaan boleh tuh pakai sepedanya. Dan sekarang kita masuk ke area lobby. Begitu masuk langsung adem gitu kan, semriwing, terus wangi. Berasa banget mewahnya karena ini langit-langitnya tinggi. Dan di samping kanan itu ada relief yang udah ada dari tahun 66. Jadi dari hotel ini pertama kali dibuka itu relief dibikin sama seniman siapa terkenal gitu, Bocan lupa. Tapi itu salah satu peninggalan sejarah juga Bobers. Dan ini area lobbynya luas banget. Ada banyak sofa-sofa empuk. Terus juga di seberangnya tuh ada pintu kaca yang menghadap ke kolam renang. Dan di samping sana tadi ada meja resepsionis. Nah, ini juga ada resepsionis, tapi kayaknya ini khusus untuk tamu yang VIP ya.
Nah, kita tadi udah check in, sekarang kita mau langsung menuju ke kamarnya. Di samping resepsionis tadi itu juga ada kedai kopi gitu Bobers. Jadi kalau Bobers yang mau ngopi, mau jajan, nggak perlu jauh-jauh. Dan Bocan juga suka untuk liftnya, dia tuh punya 2 akses. Jadi ada yang di sayap kiri sama di sayap kanan. Di sayap kanan ini ada 3 lift, jadi nggak perlu takut berebut. Terus ternyata di sebelahnya ada ATM juga dong. Ini sepele tapi kadang penting ya. Kalau pas cashless gitu kan, nggak perlu PR. Udah ambil duit, sekarang kita mau langsung ke kamar nih. Nah ini liftnya dia tuh touchless, jadi Bobers nggak perlu pencet. Dan sekarang kita udah sampai di lantai 6 nih Bobers. Kamar Bocan ada di lantai 6 dan ini adalah tipe kamar junior suite. Nah ini koridornya. Jadi untuk pilihan kamarnya ada yang menghadap ke jalan sama ada yang menghadap ke kolam renang. Bobers bisa request, kayaknya paling enak sih ngadep ke pool view ya. Nah ini adalah tipe junior suite double room, rate-nya tuh sekitar 3 juta per malam. Kamarnya luas banget, sekitar 62 meter persegi nih Bobors. Jadi ada 2 ruangan terpisah. Di depan pintu tadi itu living room dan di sampingnya ini ada kamar tidur. Ada TV-nya juga, jadi TV-nya ada 2, ada yang di living room sama yang di kamar tidur. Terus ini TV-nya sekitar 50 inch ya. Channelnya lengkap walaupun masih belum smart TV, tapi udah sangat enak buat nonton sambil tiduran. Nah di samping ranjang ini ada lemari, di dalamnya disediain bathrobe, terus juga ada slipper, ada laundry bag, ada iron board. Jadi fasilitas perbajuannya udah lengkap di sini ya. Nah ini ada lemari terpisah lagi, ini isinya safe deposit box, terus juga ada center, ada hair dryernya juga nih Bobors. Tuh hair dryernya dikotakin, kirain kotak perhiasan. Gak mungkin ya. Dan ini adalah area kamar mandinya. Kamar mandinya juga luas banget Bobors. Terus ada shower terpisah. Dan Bocan sih paling suka sama amenitiesnya karena ini dari brand Salvatore Ferragamo. Ada Tuscan Soul, ini wanginya enak. Nginep 3 hari, tiap hari masukin koper 1. Jadi tiap hari di refill. Gak mau rugi kan. Terus ini amenitiesnya nggak cuma disediain sabun shampoo, tapi juga ada body lotion, ada mouthwash, terus juga ada loofah, ada ya pokoknya banyak deh amenitiesnya, lengkap banget. Dan yang pasti ada water heater ya. Tuh kamar mandinya juga bersih dan nuansanya nggak ada nuansa old, nuansanya tetap mewah yang elegan gitu Bobors. Handuknya juga lengkap, nggak cuma handuk badan tapi juga ada handuk tangan, handuk muka. Sekarang kita lihat area balkonnya. Jadi balkonnya ini ada 2, ada yang di kamar tidur sama ada yang di living room. Dan dua-duanya pemandangannya bagus banget. Kalau pas cuaca cerah kita bisa lihat Gunung Merapi Bobors. Tuh gunungnya kelihatan walaupun kena awan-awan dikit. Sekarang kita mau lihat area living roomnya. Nah ini Bocan dapat komplimen cake. Terus juga ada welcome greetings dari hotelnya. Terima kasih Royal Ambarukmo. Bocan di notice dong sama hotel. Seneng ya. Tuh seneng ya kalau datang ke hotel dikasih surat gini. Dan ini suratnya lucu banget tuh Bobors. Dibikin gulungan, jadi kayak makin berasa kayak tamu kerajaan beneran kan. Nah ini juga kuenya enak-enak. Tuh ada jamu, ada buah. Dan di depan area sofa tadi itu ada televisi, terus juga ada meja, dan di sebelahnya ini ada mesin kopi sama ada cemilan nih Bobors. Ini ada minibar, ini snack bar. Ini ada minibar sama snack bar. Snack barnya tuh udah free dan di bawahnya ada kulkas yang isinya tuh minuman. Aduh, kenapa sih kulkas tuh bikin cantelannya 2? Jadi kan kita bingung bukanya dari yang mana ya. Tapi kali ini bener buka ya. Dan untuk snack bar sama minibarnya itu udah gratis, udah termasuk di harga kamarnya Bobors. Terus juga kita disediain tisu antiseptik nih. Jadi bisa buat lap-lap handphone, bisa buat lap-lap dompet, tas kalau habis dari luar kan. Nah, channel di televisinya itu udah lengkap banget, ada HBO, jadi Bobors bisa nonton film macam-macam di sini walaupun belum smart TV tapi udah sangat memadai. Dan di samping pintu masuk tadi, ini tuh ada satu toilet kecil. Jadi
untuk toiletnya nggak perlu antri ya Bobors, karena ada 2 tuh, toiletnya juga bersih. Dan ini adalah area balkon yang di depan living room nih. Pemandangannya sama, terus juga sama-sama disediain kursi sama meja. Tuh, cakep ya viewnya. Ada kolam berenang, kolam berenangnya luas banget Bobors. Gak sabar nih anak-anak main berenang. Terus ada kolam anak yang dilengkapin sama permainan gitu. Nah, tapi sebelum kita berenang, kita mau cobain pengalaman yang gak bisa Bobor dapetin di hotel manapun, kecuali di Royal Ambarukmo. Kita mau berubah jadi tamunya Sultan. Kita mau ikut tradisi patehan Bobors, dan ini tuh semuanya bener-bener dipersiapin sama hotelnya sampai ke baju-bajunya. Jadi kita harus ganti baju khusus biar feel-nya tuh makin dapet, dan gak cuma dari baju aja, karena nanti tradisi ini pun didampingi sama abdi dalam dari kesultanannya juga Bobors. Dan sebelum ikut patehan, kita nih sempat dapat tour juga mengenai museum yang ada di samping Royal Ambarukmo ini. Jadi ada satu tempat yang merupakan adalah tempat tinggal dari Sultan Hamengkubuwono, dari Sultan Hamengkubuwono ke-5 sampai ke-7. Nah, ini kita diterangin nih, ini adalah Sultan Hamengkubuwono I sampai yang ke-9. Terus juga kita dikasih sekilas sejarahnya mereka, kehidupannya mereka seperti apa. Pokoknya ini bener-bener menambah wawasan banget Bobors. Dan ini unik nih lukisan yang ini. Jadi matanya tuh kayak bisa ngelirik gitu, kayak 3D gitu Bobors. Dan yang ini adalah kamar Sultan Hamengkubuwono ke-7. Di kamar inilah beliau juga berpulang, jadi nuansanya tuh dapet banget yang gimana ya, Bocan sampai merinding. Tapi bukan yang serem-serem gimana, tapi kayak lebih oh ternyata sejarah bangsa kita tuh panjang. Dan Bocan pun baru tahu kalau ternyata Solo sama Jogja itu sebenarnya satu keturunan. Jadi kalau Jogja adalah Hamengkubuwono, kalau Solo adalah Pakubuwono. Aduh, pelajaran sejarah sekolah yang mana ya, baru tahu pas sekarang. Pokoknya ini bener-bener pengalaman yang menarik banget. Sampai kita ke Museum Keris, terus juga ke Museum Wayang. Jadi beneran menambah wawasan, dan ini Bobors bisa banget ngajak anak-anak kemari, karena jadi mereka bisa belajar sejarah bangsanya kan, nggak cuma belajar SCP atau Roblox, tapi bisa belajar ke belakang, bisa ngambil pelajaran dari bangsanya sendiri. Nah, tadi kita udah selesai turnya. Sekarang kita mau ikut patehannya nih Bobors. Kita udah disediain 2 meja. Bocan tuh hitungannya 4 packs sama 2 anak. Dan harga 1 packsnya itu 250.000. Menurut Bocan sih worth it ya, karena pengalamannya gak bisa didapat di mana-mana selain di Royal Ambarukmo ini. Nah, ini yang nganter tehnya tuh ada abdi dalamnya juga Bobors. Tuh, ini kayak upacara kesultanan beneran kan. Bobors dapat di mana lagi pengalaman kayak gini kalau bukan di Royal Ambarukmo. Dan ini suasananya hikmat beneran loh Bobors. Walaupun di kiri kanan tuh ada orang yang lagi gladiresik buat acara pernikahan gitu, tapi tetap mereka totalitas banget tuh. Kita dianterin tehnya. Aduh, beneran rasanya kayak jadi tamu sultan sehari. Tuh, ini adalah tradisi patehan. Jadi untuk tamu-tamu royal dari Sultan Hamengkubuwono biasanya dijamu menggunakan tradisi seperti ini. Yang tehnya tuh dibawa sama abdi dalam. Terus juga cara penyajiannya gak yang sembarangan asal nuang. Jadi beneran gak akan kita dapetin sih kalau gak nginep di Royal Ambarukmo. Nah, ini udah selesai patehannya, bukan udah selesai, maksudnya udah disajikan. Kita tinggal menikmati. Cemilannya juga banyak banget, ada kue sus, ada onde-onde, ada pastel. Cemilannya enak-enak semua. Udah selesai ngeteh. Sekarang suami mau coba mau coba kehebatannya sebagai Raden Mas Jawa. Mau coba jemparingan nih Bobors. Ini adalah panahan. Nah, ini kita dikasih tahu sekilas cara megang yang benernya gimana, cara meletakkannya gimana. Jadi ini bener-bener gak sembarangan. Tuh, berasa jadi ksatria Jawa beneran kan.
Tuh, ih keren deh pokoknya Bobers kalau nginep di Royal Ambarukmo harus ambil paket ini. Itu suami gagal. Kirain dia berhasil melesatkan alat panah tuh, kirain udah bener, ternyata itu dia nggak kena sama sasarannya. Dan best rekornya adalah cuma nyaris kena doang. Nah ini udah gelap, Bocan belum sempat berenang, tapi nggak apa-apa, kita bisa istirahat dulu di kamarnya yang nyaman. Bocan suka banget sama kamarnya, semuanya tuh berasa perfect, yang homey banget. Mulai dari lightingnya, terus juga dari warna-warna pastel yang ada di kamarnya, semuanya tuh damai dan bikin istirahat tuh makin nyenyak gitu tidur ya. Nah ini suasana lobby sama kolam renang pas malam harinya. Tuh tetap cantik ya, suasananya terang benderang. Dan sekarang kita mau makan malam di hotelnya nih Bobors, di restorannya. Ini namanya Samazana Restoran. Ini sarapannya di sini juga nih, karena untuk area restonya memang cuma di lantai bawah sini. Nah ini kita pilih satu meja digabung. Untuk menunya, pilihan menunya banyak banget, mulai dari menu traditional food sampai yang western, sampai yang kayak dimsum gitu, kayak Chinese food gitu Bobors. Dan untuk harga makanannya, ini harga makanannya ya lumayan karena emang standar bintang 5 kan. Tapi Bobors nanti pas makanannya datang, Bobors lihat deh, makanannya tuh enak banget, jadi worth it banget untuk harga segitu. Nah ini Bocan pesen es kopi susu decaf apa gitu ya, lupa namanya. Itu kopinya enak banget, jadi kopinya tuh kayak dari es, dijadiin es batu gitu, terus nanti dituang susu. Nah ini juga ada wedang ronde, wedang rondenya tuh gede banget, jadi harganya walaupun untuk minuman sama untuk kopi tuh 50.000, tapi worth it karena porsinya gede. Nah ini untuk main course-nya Bocan pesen sop iga tangkar, iga bakar. Tuh enak banget iganya, aduh iganya tuh empuk. Bumbunya juga beneran ngeresep sampai ke dalam-dalamnya, ditambah sama kuah santannya yang gurih, ditambah sambal, rasanya nggak cukup nasi 2 piring. Cukupnya berapa, 3 piring ya, buset. Terus juga Bocan tadi pesen tahu, pokoknya makanannya semuanya enak-enak. Jadi Royal Ambarukmo ini udah paket lengkap ya, makanannya enak, fasilitasnya lengkap, terus ada tambahan tradisi tadinya itu. Nah ini pas pagi hari Gunung Merapinya kelihatan samar-samar, tapi itu nggak menghalangi kami untuk sarapan. Walaupun semalam udah makan banyak, sarapannya tetap semangat karena sebenarnya Bocan udah pernah nginep di Royal Ambarukmo tuh pas tahun 2020, cuma videonya belum ke bikin-bikin. Dan dari pengalaman 2020 itu sarapannya emang enak, sampai sekarang pun tetap enak Bobors. Nah ini Bocan nginep pas hari Sabtu, jadi sarapannya kayak bener-bener dikeluarin semua tuh. Ada coklat fonten tadi, terus juga ada makanan tradisional, ada gorengannya disediain cabai rawit, jangan khawatir. Gorengannya dapet jodoh. Nah ini main course-nya tuh, nasi goreng, bihun, nasi putih, capcay, semuanya lengkap. Dan ada stand-stand makanan tradisional. Nah ini surganya Bocan nih, berbagai aneka sambal hijau, sambal mata. Dan ini stand tradisionalnya ada gudeg, ada pecel, terus juga ada lamian. Tuh Bobors yang mau makan mie Chinese food bisa pesen lamian nih. Dan ini ada sop timlo, ini juga enak banget sop timlonya Bobors. Tuh pilihan menunya bener-bener variatif. Walaupun hotelnya di tengah kota ya, tapi untuk rating sarapannya ini 9. Mungkin kalau pas dia dapat view bisa jadi 10 Bobors. Tuh sarapannya enak banget. Ada croffle, ada waffle, ada es krim juga. Pokoknya anak-anak kalau diajak sarapan ke Royal Ambarukmo dijamin doyan. Karena ada es krim, ada coklat, ada roti. Wah, favoritnya Krucil semua ada di sini. Nah ini ada rebusan juga, tuh sarapannya mantap ya. Jajanan pasarnya juga lengkap, ada cenil, ada ongol-ongol,
Bocan tuh 3 malam kan ya nginep di sini, jadi ngerasain sarapannya yang bener-bener ganti-ganti terus, dan itu menunya enak-enak semua. Hari pertama tuh ada nasi uduk, ada nasi kuning, terus ada apa lagi ya, ada pecel, ada gudeg, pokoknya semuanya sarapannya enak-enak. Nah ini ada satu gerobak kopi lawasan, tapi Bobers juga bisa pesen cappuccino karena mereka nggak cuma nyediain kopi standar Bobers. Dan ini smart banget nih, kalau untuk minuman dia udah dituang, jadi kita tinggal ambil aja Bobers, nggak perlu megang-megang teko lagi, nggak perlu megang-megang gelas lagi, tinggal ambil udah kan, jadi aman. Terus untuk makanannya kebanyakan diambilin sama staffnya, tapi kita disediain sarung tangan sama hand sanitizer juga, jadi untuk prokes pas sarapannya tuh bagus juga Bobers. Nah ini Bocan pas hari Sabtu ada traditional live musiknya nih Bobers. Dan kita mau lihat area kolam renangnya. Ini kolam renangnya udah menggoda, tapi Bocan belum sempet lagi nih karena mau cobain tradisi ladosan dahar di Balai Kambang. Ini tempatnya sama kayak yang kemarin, tapi kita naik ke atasnya. Kalau tadi kan kalau kemarin maksudnya itu di pendoponya. Nah kita mau naik ke atas Balai Kambang ini Bobers. Balai Kambang ini adalah tempat mandi para keluarga dari Kesultanan. Nah ini kita disediain satu meja untuk makan siangnya. Beneran kan rasanya tuh kayak jadi tamu sultan beneran. Disambut dengan sangat ramah, sangat hangat, terus juga gimana ya, makan tapi pakai upacara gitu. Biasanya kan kita makan di restoran mewah sekalipun ya udah makan aja kan, disajiin gitu doang. Kalau ini beneran kayak di treat kayak kita tuh tamu royal, ya emang tamunya Royal Ambarukmo kan. Nah ini unik banget, makanannya juga tuh digotong gitu sama para abdi dalamnya, tuh dipayungin. Menarik banget ya Bobers. Kapan lagi coba ngerasain jadi tamunya sultan kalau nggak nginep di Royal Ambarukmo ini. Aduh Bocan seneng banget, pengen ngomong tapi takut mengganggu suasana khidmatnya karena emang ini khidmat banget Bobers, kayak kita lagi upacara di kerajaan mana gitu kan. Tuh, untuk makanannya itu juga enak-enak. Nah nanti kita disediain makanan yang emang jadi favoritnya para sultan. Nah ini Bobers lihat, untuk menyajikan makanannya aja mereka tuh gak sembarangan. Tuh bener-bener kayak lagi upacara gitu kan Bobers. Jadi kalau Bobers ke Jogja, menurut Bocan harus banget nginep di Royal Ambarukmo dan harus cobain tradisi patehan terus ladosan dahar ini juga, karena ini pengalaman yang gak akan Bobers dapetin dimanapun. Ini kayak jadi satu jadi satu things to do wajib kalau ke Jogja. Kayaknya kalau cuma kuliner di kota manapun pasti ada yang unik-unik kan. Tapi kalau untuk tradisi ini cuma ada di Jogja, cuma ada di Royal Ambarukmo. Dan untuk makanannya ini ada nasi pandan. Aduh lauknya banyak banget Bobers. Rasanya tuh pengen makan terus, tapi kenyang karena lauknya banyak banget. Nah ini ada nasi pandan, nasinya tuh wangi banget. Ini kalau nggak salah favoritnya Sultan Hamengkubuwono ke-5 atau ke-7. Terus juga ini ada puding, ini kalau nggak salah namanya rondo apa gitu, puding jadi dari telur sama gula Jawa. Terus tadi lauknya tuh ada daging, ada bebek, semuanya empuk-empuk, makanannya enak-enak. Jadi kita nggak cuma dapet pengalaman yang menarik, tapi juga emang kulinernya ini wajib dicoba karena enak banget. Dan abis makan kita mau balik ke kamar. Tadi ada musola juga Bobers, jadi buat Bobers yang mau sholat nggak perlu pusing cari masjid karena di samping hotelnya ada musola. Dan abis makan siang, sorenya kita berenang nih Bobers. Kolam berenangnya juga luas. Terus ini banyak pohon anggreknya Bobers, cantik banget pohon anggreknya. Ini katanya pepohonan di sini tuh udah banyak yang usianya ratusan tahun Bobers. Tuh kolam renangnya, ini kolam dewasa tapi ada satu area dangkalnya, jadi anak-anak bisa main-main air di sini.
Terus ada pool kids, itu ada ember tumpahnya tuh. Anak Bocan takut tapi sama ember tumpah, jadi dia nggak mau berenang di kolam anaknya. Terus ada banyak bola-bola juga, jadi seru banget. Ini hotelnya nggak cuma fun buat kita para dewasa tapi juga para krucils. Nah ini patung-patung perunggu tadi itu juga patung yang udah ada dari tahun 66 dan semuanya masih terawat dengan sangat baik Bobors. Dan aktivitas yang ada di Royal Ambarukmo ini nggak cuma tadi dahar sama patehan doang, tapi juga ada ngebatik. Terus juga di sini ada kolam ikan. Pokoknya seru banget Bobors kalau nginep di sini. Fasilitasnya udah dijamin banyak, aktivitasnya juga unik, dan pelayanannya udah pasti kayak kita jadi tamunya sultan beneran kan. Nah ini ada area permainan untuk anak-anak, ada area playgroundnya. Playgroundnya ada yang di indoor sama yang di outdoor nih. Cuma anak Bocan lagi seneng main di luar, jadi nggak sempet main ke dalam. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja dalamnya kayak apa ya. Tuh ada perosotan, terus ada banyak mainan krucils pastinya, ada mandi bola, ada mobil-mobilan. Jadi kids clubnya seru banget nih. Nanti anak Bocan kalau masuk kemari masalahnya nggak mau udah. Tuh kids clubnya bagus dan bersih juga. Daripada mandi bola di mall kan, di sini udah termasuk free nih Bobors. Nah ini ada games room nih kayaknya nih. Dan di luar itu masih ada tempat bermain lagi. Jadi komplit banget permainannya. Ada yang di kolam renang, ada yang di indoor, sampai yang di outdoor juga kan. Dan suasana malam harinya syahdu banget. Pohon anggreknya dikasih lampu-lampu gitu, jadi kelihatan silver unik gitu ya, kayak salju gak? Dan di atas ini ada gym center juga Bobors. Pokoknya fasilitas di Royal Ambarukmo ini komplit buat Bobors yang staycation sama family, sama pasangan atau sama rekan bisnis, semuanya bener-bener memadai. Nah tadi kan kita udah lihat gym center, terus di sini ada sauna juga dong. Ini udah free nih saunanya Bobors tuh. Dan 25 menit sudah Bocan ngomong tanpa henti. Kita bahas luar dalam dari Royal Ambarukmo ini. Pokoknya kalau Bobors ke Jogja ada satu aktivitas wajib, yaitu patehan sama ladosan dahar di Royal Ambarukmo. Belum ke Jogja kalau belum patehan sama ladosan dahar di Royal Ambarukmo pokoknya ya. Terima kasih sudah nonton. Dadah!